Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigikar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sculpting. Dan di video kemarin kita sudah membahas tentang modeling. Sekarang kita belajar dasarnya aja ya tentang sculpting. Jadi ya sebelum kita masuk ke mungkin tahapan sculpting, ya kita akan membahas apa itu sculpting. Kalau kalian gak mau bisa aja langsung lompat. Simpelnya sculpting itu memahat. Jadi sculpting itu memahat objek 3D supaya menjadi lebih detail. Nah, syarat sculpting itu apa? Kalau sculpting biasa, itu syaratnya pertama dia memiliki jumlah face yang memadai. Jadi kita langsung aja masuk ke Blender sekarang. Nah, maksud saya jumlah face yang memadai adalah tidak seperti cube ini yang jumlah face-nya hanya ada 6. Atas bawah, samping kanan, samping atas, itu jumlah face-nya tidak memadai. Maka saat nanti kita masuk ke sculpting, lalu kita otak-atik atau kita coba menggambar menggunakan brush, dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena jumlah face-nya yang sangat sedikit, terbatas. Nah, kita masuk ke tampilan sculpting. Di sebelah kiri itu disebut dengan brush preset. Dimana di sini ada macam-macam type atau jenis-jenis dari sculpt brushnya. Lalu di atas ini ada untuk mengatur radius atau ukuran dari brushnya. Lalu strength atau kekuatan dari brushnya. Nah, lalu ada tombol plus dan tombol minus, tandanya untuk mengatur direksi. Apakah dia nanti brushnya akan ke depan atau ke belakang. Lalu sini untuk menyeting brush kalian, menu-menu seperti ini. Lalu di sampingnya di setiap mode ada fitur namanya simetri atau seimbang, simetris. Kecuali di object mode tidak ada. Lalu ada dintopo. Dintopo ini untuk mensculpting, tapi dia menambahkan dan mengubah objek poligonnya menjadi segitiga, berbentuk segitiga. Lalu ada fitur remesh yang berguna dan options. Kita akan lihat objek yang ini kalau kita masuk ke sculpting, kita akan coba sculpting, dia tidak akan bisa. Baik strength-nya tinggi ataupun kecil, dia tidak akan bisa karena jumlah face-nya tidak mencukupi. Tapi kalau kita semisal saya akan duplikat. Tapi kalau misal jumlah face-nya dia banyak atau mungkin lebih dari 12, dia bisa guys. Jadi semakin banyak jumlah face-nya, maka ya semakin bagus hasilnya. Kita akan buat nya ini menjadi 9 ya, 10, oke. Nah, kita akan masuk ke tampilan sculpting. Kita akan sculpt yang ini. Nah, kita bisa lihat ya. Oh, yang ini dia, yang ini nih maksudnya. Nah, kita lihat sculpt yang ini. Maka dia bisa terlihat bahwa ada semacam timbul. Nah, kalau kita ubah ini ke minus, maka dia akan masuk ke dalam. Lalu di sini settingan ya, settingan dari brush ini. Lalu ada fitur simetri. Terus lihat. Lalu ada dintopo, nanti kita akan bahas. Nah, kalau misal kalian bertanya, kita akan coba kembali ke Ctrl Z dulu ya. Kita Ctrl Z semua. Kita akan masuk ke sini, kita nyalakan statistiknya. Kita bisa lihat jumlah face-nya itu ada 726. Sini 726. Nah, menurut kalian kalau saya coba sculpt, apakah jumlah face-nya bertambah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Sculpt yang ada di sini itu fungsinya untuk mengubah, bukan untuk menambah. Nah, berbeda dengan dintopo. Kalau dintopo ini fungsinya untuk menambahkan. Oke, misal dintopo.
dia akan menambahkan objek. Tuh, jadi triangle-nya akan bertambah. Syaratnya menggunakan Dyntopo pertama adalah kalian tidak mengaktifkan modifier generate seperti halnya subdivision surface, lalu solidify dan segala macam, dan kalian tidak mempunyai tekstur pada objek kalian. Tuh. Dyntopo ini keren sih, maksudnya dia bisa menambahkan apa namanya masih lagi menambahkan face dengan scope seperti ini. Nah, tapi Dyntopo ini apa ya? Dia itu di-convert bentukan meshnya jadi segitiga. Kita bisa lihat semuanya menjadi berbentuk segitiga. Nah, berbeda dengan yang ini, yang bentuknya dimana bentuknya ini, oh ini udah kena Dyntopo ya. Nah, kita bisa lihat, nah yang ini yang nggak kena Dyntopo. Jadi kalau kalian centang kayak gini, maka otomatis dia akan berubah langsung menjadi segitiga. Paham? Jadi kadang kalau segitiga seperti itu, bagusnya kalian retopologi atau memodelingkan ulang. So di sini banyak sekali fitur-fitur sculptnya. Terusnya ada banyak di sini. Kalian bisa coba bereksperimen. Ada draw, lalu sampai dengan flatten, ada fill, terus multiply, scrap, pinch, mencubit, grab, memindah, segala macam banyak. Lalu ada namanya masking. Masking itu contohnya begini, jadi kita akan coba stringnya kita kuatin. Nah, kita kan di sini kita bisa lihat objek yang bisa diseklup itu adalah objek yang putih ini nih. Sisanya nggak bisa diseklupin guys. Jadi yang ada hitam-hitam itu maskingnya ya. Yang hitam-hitam ini nggak bisa diseklupin karena itu adalah maskingnya, masker, penghalang. Lalu udah banyak lagi macam-macamnya. Lalu udah sebenarnya ada fitur yang menurutku bagus banget sih di Blender ini. Misalnya gini. Kita buat masukkan objek baru, yang ini kita tap. Naikkan jadi 10 misalnya. Jadi 10 misalnya. Nah, objek ini kita sama ini kita Ctrl J, join. Lalu kita masuk ke sculpting, lalu klik remesh. Nah, kita bisa lihat objek ini sekarang dia menyatu guys. Dan sekarang kita bisa memodelingkan objeknya teman sculpting objeknya dengan lebih mudah. Tapi ingat kalau udah satu kayak gini, kalau udah jadi satu kayak gini, dia nggak akan bisa berpisah lagi anjay. Tuh, lihat. Lalu ada semut. Semut ini fungsinya untuk menyemutisasi. Menyemutisasi, ya itulah. Supaya hasilnya terlihat lebih semut. Ingat ya, untuk mengatur strange ada di sini. Ini untuk radius dan yang ini untuk direksi apakah ke atas atau yang ke bawah. Lalu ada flatten. Flatten ini fungsinya untuk mendatarkan objek atau membuatnya datar. Nah, seperti yang kita bisa lihat. Kadang yang kayak gini kelihatannya kalau misalnya jumlah meshnya banyak. Lalu ada grab. Grab ini untuk memindahkan face ya, jadi kayak gini. Tarik. Nah. Ingat, semakin banyak face-nya maka semakin bagus hasilnya. Kita akan coba buat contoh. Saya akan coba buat contoh di sini. Shift A kita buat cube di sini, lalu kita shift D lagi, kita GX lagi, terus kita tab, kita klik kanan, kita subdiv, kita buat ini jadi 2. Gading kita buat jadi 5 ya.
sudah lagi x subdiv dan kita buat jadi tambah 5 lagi atau tambah 10. Oke, kita lihat. Oke, seperti yang bisa kita lihat, jumlah flashnya banyak banget. Yang ini cuman berapa, dan cuman satu flash per sisi. So, sekarang kita masuk ke sculpting dan kita akan melihat objek-objek ini. Jadi kalau bisa pun dia hanya bergerak sudut per sudut gitu loh. Nih, sudutnya kita tarik, sudutnya dong yang bergerak. Kalau yang ini, bentar, dia akan kelihatan tapi hasilnya nggak HD. Nah, sekarang yang ini, kalian udah lihat tadi. Nah, hasilnya HD dan semut. Oke, lihat hasilnya semut. Tinggal kalian lakukan set semut di sini ya, maka tidak akan terlihat face-nya. Oke, lalu apalagi di sini strength, direction, lalu ada normal radius, hardness, auto smooth. Auto smooth ini langsung untuk menyemutkan garis kalian kalau misalnya ada gunjal-ganjul gitu. Gunjal-ganjul gitu. Yang jelas ini adalah sculpting, dan kita mungkin di part nanti akan belajar mensculpt karakter ya. Yang jelas ini disebut dengan sculpting. Remesh ini untuk menggabungkan dua objek menjadi satu dan mengubahnya menjadi terkait antar face. Topo untuk menambahkan sculpt. Kalau yang sculpt biasa ini hanya untuk mengubah, tapi kalau yang di topo ini fungsinya untuk menambah. Seperti biasa, simetri ada direksinya, dan jangan lupa dimatikan kalau semisal sudah tidak terpakai. Jadi ya gini, kalau semisal kalian nyalain terus, dia akan terus bergerak bersimetri gitu loh. Itu kan nggak mau terjadi karena bisa mengganggu. Jadi jangan lupa dimatikan kalau sudah selesai. Sampai bawah bisa kalian coba bereksperimen sendiri, karena saya juga nggak terlalu banyak mengulas atau mengulik ke dalam sini, karena saya juga sebenarnya jarang menggunakan sculpt. Mungkin hanya sering pakai modeling atau box modeling ya. Sepertinya itu saja tutorial atau video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subete no owari ga arata na hajimari, Towa no kyoku o kizamu. Subete no monogatari ni kansha o sasageru. Wasureru koto no nai tokiが経っても心でつながってる。距離が二人を引き離しても、二人が共にいたことを忘れずに、笑顔も涙もすべて僕らの一部である。すべての物語に感謝を捧げる。忘れることのない時が経っても心で
つながってる